Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan memberikan mata kuliah rancangan percobaan dengan pokok bahasan completely randomized design atau rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap ini diterapkan pada satuan percobaan, baik itu lahan, tempatnya, atau lingkungannya, atau mikroklimatnya, semuanya harus homogen. Hanya perlakuan yang sengaja diperlakukan yang berbeda. RAL ini dikenal juga dengan model linear klasifikasi satu arah dengan rumus Y sama dengan mu ditambah alfa ditambah E. Dalam hal ini, Y adalah hasil pengamatan, misalkan berat umbinya. Berat umbi itu merupakan penjumlahan dari rata-ratanya ditambah efek perlakuannya dan ditambah efek galat. Itu kalau RAL. Jadi di dalam RAL itu sumber ragamnya ada dua, yaitu perlakuan, yaitu alfa dan galat. Mari ilustrasikan percobaan tentang pemupukan menggunakan berbagai pupuk kandang yang diterapkan pada tanaman bawang merah. Lokasinya di greenhouse. Pupuk kandang yang digunakan ada ayam, bebek, burung, kambing, sapi, kuda, dan tentu saja ditambah dengan pelakuan yang tanpa pupuk kandang, sehingga pupuk kandangnya ada 7 dan ulangannya dicari dengan rumus R-1 kali T-1 lebih besar 15. Ketemunya R-nya sama dengan 4. Nah, bagaimana membuat layout dan randomisasinya atau tata letak dan pengacakannya? Ya, pertama, buatlah label untuk load atau arisan, ya, semacam alisan gitu ya. Bayangkan ada membuat arisan gitu ya. Nah, label arisannya ini A, B, C, D, E, F, G. Jadi peserta arisannya ada 7 orang. Nah, masing-masing 7 ini ikut 4 arisan gitu ya. Ikut 4 apa ya istilahnya, 4 arisan lah. 4 kali arisan gitu ya. Jadi si A ini 4, B-nya 4, C-nya 4, D-nya 4, si E ini 4, F-nya 4, G-nya 4 gitu ya. Maka dibeli label A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, 4 sampai G1, G2, G3, G4. Jadi masing-masing labelnya 4 karena ikut arisannya 4 kali gitu ya. Nah, maka total labelnya itu 28 label. Maka semua label ya digulung gitu ya, dimasukkan ke dalam botol. Nah, lalu untuk arisannya gitu ya, anggap ini arisan, kocok merata dan keluarkan satu persatu. Catat label yang muncul pada peta penelitian. Bayangannya seperti ini. Ya, dikocok, dikeluarkan. Misalkan yang keluar ini si B1. Catat B1. Kemudian disobek, harus disobek. Artinya tanpa pengembalian. Kocok lagi yang kedua, keluar C1. Kocok lagi yang ketiga, misalkan keluar D1. Kocok lagi yang keempat, misalkan keluar B2. Kocok lagi yang kelima, keluar A1 dan seterusnya sampai label di botol tersebut habis ya. Tentu harus habis karena kan disobek ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Sehingga
gambarnya seperti yang Anda lihat di layar. Pada prinsipnya semua peta tadi atau semua label tadi atau orang yang ikut arisan tadi, ya, kalau ini orang itu mempunyai peluang yang sama pada tempat itu, karena tempatnya homogen. Jadi dimanapun ditaruh itu secara prinsip itu sama saja, karena tempatnya satuan percobaan yang lain homogen gitu. Jadi itu prinsip dari rancangan acak lengkap ini. Lalu berikutnya setelah disusun tata letaknya dengan cara acak tadi, maka dilakukanlah pengamatan, dan pengamatan disusun dalam satu tabel pengamatan, kemudian susun kerangka analisis of variannya, kemudian dalam menghitung ANOVA ini dibantu dengan aplikasi Microsoft Excel misalkan. Oke. Nah, ini gambarannya, ini bentuk tabel pengamatannya nanti dibuat seperti ini. Ada kolom yang hijau ini perlakuan ABCDFG, kemudian ada ulangannya 1, 2, 3, 4, kemudian ada total, dan ada total perlakuan ini hijau, rata-rata perlakuan. Kemudian yang pink ini adalah pengamatan yang di lapang, misalkan berat umbinya gitu ya. Ini yang pink, kemudian yang hijau ini totalnya. Kemudian di total yang ke bawah ini tidak perlu dihitung karena ini RAL. Karena RAL itu kolom ulangan 1, kolom ulangan 2, kolom ulangan 3, dan kolom ulangan 4 ini dianggap sama sehingga tidak perlu dihitung. Kemudian ada merah ini. Merah ini merupakan total dari semua pengamatan. Yang pink ini di total semua, atau yang hijau ini di total ke bawah ini sama saja. Jadi yang merah di bawah ini total besarnya ini bisa dihitung dari yang kuning atau dihitung dari yang hijau ini sama saja. Nah, kemudian dengan bantuan Excel disusunlah tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam ini seperti ini. Analisis varian ini bentuknya seperti ini. Ini ada sumber ragam, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, F 5%, atau ditambahi dengan nilai probabilitasnya langsung dengan bantuan Excel ya. Nah, ini perhatikan sumber ragam ya, yang penting sumber ragam. Kalau RAL, sumber ragam yang dihitung ini yang pertama yang perlakuan, tadi warna hijau ya, warna hijau ini perlakuan. Kemudian yang pink ini error. Nah, pink error. Ya. Ada dua kan tadi, perlakuan dan error. Jadi diingat-ingat sumber ragamnya hanya perlakuan. Kalau error ini selalu ada ya, selalu ada. Gitu. Nanti dengan bantuan Excel ini kita hitung apakah F hitung ini lebih besar dari F tabelnya atau berapa nilai signifikansinya. Nah, prinsipnya begini. Si peneliti ini kan sengaja memberikan pupuk kandang dengan berbagai macam pupuk kandang. Sedangkan tempatnya homogen. Nah, dengan demikian maka harapan si peneliti tadi antar pupuk kandang tersebut berbeda satu sama lain. Tentunya seperti itu. Secara teoritis memiliki harapan antar pupuk kandang atau yang hijau ini ya, perlakuan ini berbeda gitu. Lah, secara statistik untuk mengetahui itu berbeda, maka dihitunglah F-nya ya, nilai F hitung ini. Terus dibandingkan dengan F 5%. Ini kalau perhitungan manual ya, F hitung dibandingkan F 5%. Tapi dengan bantuan Excel bisa langsung dicari berapa tingkat probability-nya
tingkat kesalahan dari perlakuan ini. Kalau tingkat kesalahannya itu kurang dari 5% atau 0,05, itu dikatakan signifikan atau berbeda nyata. Kalau kurang dari 1% dikatakan sangat berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, highly significant. Oke, itu prinsipnya. Jadi intinya adalah melihat apakah F hitung ini lebih besar dari F tabel atau signifikansinya kecil ya. Nah, ini tentu saja sangat ditentukan oleh error ya. Kuadrat tengah error ini. Kuadrat tengah error ini harapannya jauh lebih kecil daripada kuadrat tengah di atasnya perlakuan ini. Nah, karena ini diharapkan lebih kecil dari perlakuan atau di atasnya, maka di dalam menghitung F hitung ini kuadrat tengahnya selalu dibagi oleh kuadrat tengah error. Jadi kuadrat tengah error yang berwarna merah ini sebagai pembagi, dan nilai ini nanti akan dipakai terus di dalam perhitungan uji lanjutnya. Baik. Setelah sidik ragam selesai dihitung, jangan lupa menghitung koefisien keragaman dengan satuan persen. Ini dicari dari rumus kuadrat tengah error ini dikuadratkan dibagi dengan rata-ratanya, ini dibagi dengan rata-ratanya, rata-rata besarnya ya, bukan rata-rata perlakuan, tapi dibagi dengan rata-rata yang besar ini, yang 80,336 ini, lalu dikalikan 100%, ketemunya 15%. Apa sih koefisien keragaman? Koefisien keragaman ini menggambarkan perbedaan di antara data pengamatan ini. Kalau koefisien keragamannya itu kecil, maka perbedaannya tentu saja tidak menyolok gitu ya. Saya beri ilustrasi begini, kalau koefisiennya keragamannya itu misalkan di atas 30%, itu menunjukkan ada yang kecil sekali, ada yang tinggi sekali gitu ya. Jadi sangat beragam. Maka koefisien keragaman ini perlu dihitung untuk melihat keragamannya. Idealnya kalau pengamatannya itu cermat, teliti ya, koefisien keragamannya ini akan berkisar di antara 5 sampai 25%. Misalkan gini ilustrasinya, koefisien keragaman. Misalkan yang diamati itu jumlah akar bawang merah gitu ya. Bayangkan mengamati jumlah akar bawang merah. Berbeda ketika dengan kita mengamati jumlah umbi bawang merah atau berat umbinya. Itu tentu berbeda. Kalau mengamati jumlah akar, bayangkan jumlah akar bawang merah misalnya, maka tentu saja ini dibutuhkan tingkat ketelitian tinggi. Ya. Biasanya koefisien keragaman kalau jumlah akar bawang merah misalnya, itu biasanya cenderung akan besar. Cenderung besar di atas 30 ya, di atas 30 bahkan sampai 5. Itu wajar. Tapi kalau mengamati tinggi tanaman, berat umbi sampai itu di atas 30, itu berarti dipertanyakan gitu ya, dipertanyakan. Kenapa mengamati tinggi tanaman, mengamati berat umbi yang gampang gitu ya, gampang diamati, gampang ditimbang ya, koefisien keragamannya bisa tinggi. Nah, itu menjadi pertanyaan. Ini kegunaan dari nilai koefisien keragaman ini. Baik, itu nanti perhitungan. Bagaimana nanti kita menghitung ini, nanti kita praktekkan menggunakan Excel. Demikian untuk penjelasan singkatnya. Mari kita buka dengan Microsoft Excel Anda. Baik, silahkan buka Excelnya seperti ini ya. Nah, sebelum dimulai saya jelaskan dulu tentang Excel ya. Nah, mungkin ada beberapa
yang belum familiar dengan Excel, Excel itu ada kolom ini, namanya ini kolom A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, panjang sekali. Kemudian ini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 gitu ya. Dan seterusnya banyak sekali. Kemudian perpaduan antara kolom dan baris ini, ya ini yang bergerak-gerak ini disebut dengan sel ya. Yang bergerak-gerak ini, yang ini bergerak ini namanya pointer ya. Nah, posisi sel ini bisa dilihat di pojok kanan ini. Nah, misalkan kolom D pas baris 3, ini berarti D3 di sini ya. Nah, itu menunjukkan nilainya. Nah, untuk melebarkan ini bisa seperti ini ya. Ini pengantar dulu ya. Oke, kembalikan boleh. Nah, baik. Sekarang sebelum masuk pada RAL, saya beri ilustrasi dulu tentang jumlah kuadrat, karena jumlah kuadrat yang paling banyak digunakan. Misalkan begini, misalkan pengamatan berat umbi gitu ya, berat umbi. Saya sebut dengan X misalkan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 peta yang diamati. Misalkan peta yang pertama ada 4 gitu ya. Peta kedua ada 5 gram, 6, 7, 8 gitu ya, ini misal. Ini misal saja untuk gampang, untuk memudahkan ya. Ini beratnya. Nah, ini dijumlah di sini, di total. Caranya begini, sama dengan sum ya. Ini dijumlah. Oke. Jumlah. Saya ulangi. Sama dengan sum kurung buka ya. Ini penjelasan ya. Jangan lupa untuk menjumlah ini, tekan tombol panah atas, gerakkan ke atas, tekan tombol shift, jangan dilepas, naikkan ke atas sampai berwarna kayak gitu, keblok ya. Di layar Anda perhatikan di situ ada sum kurung buka B4 kolon atau titik-titik itu B8 kurung tutup. Nah, itu perhatikan baik-baik. B4 titik 2 bacanya itu kolon ya. B8 kurung tutup, baru di enter. Ketemulah 30 kan? Untuk rata-ratanya ya. Oke, ini tidak cukup ya. Saya panjangkan gitu ya. Oke, untuk rata-ratanya ini menggunakan fungsi sama dengan average ya, kurung. Perhatikan ini keluar tulisan written the average ya, itu namanya tipsnya itu ya. Kurung buka, gerakkan panah atas sampai sel yang angka 8 itu, naikkan ke atas, shiftnya jangan dilepas sampai tertulis B4 kolon B8 kurung tutup, di enter, ketemunya 6 ya. Nah, kalau di pelajaran statistik data urut ganjil, maka rata-ratanya yang ada di tengah ini. Baik, nah, ini saya kasih warna. Nah, ini saya kasih warna misalkan hijau gitu ya. Nah, ini totalnya saya kasih warna, caranya gini. Misalkan saya mau kasih warna yang total ini, tekan home, pilih ini, kasih warna merah gitu ya. Nah, nanti seperti itu ya. Ini saya beri pengantar dulu. Nah, oke. Kalau X ini angka 4 ini saya kuadratkan, 4 kuadrat ya, E kuadrat ya, E kuadrat ya. E kuadrat itu simbolnya sama dengan ini. E tekan tombol shift di tombol 6, dicaret gitu ya. Payung gitu ya. Kedua ini ya. Ini E kuadrat. Berarti 4 dikuadratkan. Tulis sama dengan, gerakkan panah ke kiri di sel B4. Tekan tombol shift. Terus angka 6 itu ya, shiftnya jangan dilepas, angka 6. Terus tekan tombol 2, seperti itu, enter. Ketemunya 16 kan ini. Nah, kemudian 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Nah, untuk menghitung itu enggak perlu satu-satu, langsung di copy aja. Gerakkan ke atas ini ya, gerakkan ke atas. Gerakkan ke atas ke sel C4 lalu di copy. Nah, gerakkan mouse-nya ke sini ya, ke pojok bawah.
pojok bawah ini, plus kecil ya. Klik tahan geser mouse-nya, mouse kiri, gerakkan ke bawah sampai di C8 dilepas. Nah, ya 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat gitu ya. Tuh, ini. Terus ini mau saya jumlah 16 kuadrat tambah 25 saya jumlah. Nah, caranya seperti ini. Sama dengan ini zoom kurung buka panah atas, tekan tombol shift ke atas. Jangan dilepas shiftnya. Tombol shiftnya jangan dilepas, kurung tutup enter. Ketemunya 190. Oke. Ya. Tuh. Nah, yang disebut dengan sum square ya, bahasa Inggrisnya itu sum square. Sum square. Bahasa Indonesianya itu jumlah kuadrat ya. Kuadrat terus dijumlah gitu. Kan kebalik ya. Rumusnya itu sebetulnya adalah rumusnya 190 ini ya. Ini dikurangi 30 dikuadratkan, itu totalnya dikuadratkan dibagi banyaknya datanya berapa, 5. Itu jumlah kuadrat ini. Jadi yang disebut dengan jumlah kuadrat itu ini ya, penjumlahan kuadrat ini dikurangi dengan totalnya ini yang 30, tapi 30 dikuadratkan ya, dibagi 5. 5 adalah banyaknya data. Jadi saya ulangi, jumlah sum square itu rumusnya adalah 190 ini ya, dikurangi 30 kuadrat 900 dibagi 5 ini. Jadi sama dengan C9 ini dikurangi B9 pangkat 2 dibagi 5. Itu jumlah kuadrat. Ini harus dipahami dulu oleh mahasiswa karena nanti akan dipakai terus. Baik, di Excel 190 ini bisa langsung dicari. Ya, 190 tanpa seperti ini bisa. Ada rumus namanya sum SQ ya. Sum SQ. Saya tulis di sini aja ya, sum SQ. Oke, sum SQ. Nulisnya gini, sum SQ kurung buka, gerakkan ke sini, ke warna hijau ini, ke B8 ini, tekan tombol shift sama seperti tadi sampai tertulis B4 kolon B8 kurung tutup enter. Nah 190 kan sama ini, jadi tidak perlu ngitung satu-satu seperti ini, langsung. Jadi kalau sudah tahu rumusnya sum SQ ini, kegunaan sum SQ ini, maka untuk mencari jumlah kuadrat ini langsung seperti ini, sama dengan ya, ini saya ulangi, sama dengan saya taruh di B13 sama dengan sum SQ kurung buka, gerakkan ke hijau B8, tekan tombol shift ke atas sampai tertulis B4 titik B8 kurung tutup, lepas shiftnya. Saya ulangi, sama dengan sum SQ B4 kolon B8 ya, dikurangi langsung aja, dikurangi, gerakkan mouse-nya ke total ini kan warna merah, langsung dibagi banyaknya datanya 5. Jangan lupa banyaknya data yang dari penjumlahan ini ya, kan banyaknya datanya 5. Oke. Pasti ketemu 10. Sorry. B5 ini salah 184. Ini B9-nya belum dikuadratkan, maaf ya.
Oke. Nah, kalau dikuadratkan ketemunya 10. Dan jangan lupa dikuadratkan. Nah, kalau di dalam buku-buku 30 kuadrat dibagi data ini ya. 30 kuadrat ini saya taruh di sini. 30 kuadrat dibagi banyaknya data ini kalau di berbagai buku textbook disebut dengan faktor koreksi. Itu ya, 180 ketemunya. Jadi 190 dikurangi 180 ketemunya 10. Gitu. Jadi menghitung jumlah kuadrat nanti cukup menggunakan fungsi sum SQ ini, sum square ya. Dikurangi faktor koreksinya. Faktor koreksinya adalah totalnya, ya, total dari semua berat umbi ini dibagi caca datanya. Begitu mahasiswa, jangan sampai gagal paham di dalam jumlah kuadrat. Lalu kita praktekkan ya, kita praktekkan nanti pelan-pelan kita praktekkan dalam menghitung sidik ragam ini dengan bantuan Excel dan langsung menulis rumusnya ya, menghitung rumusnya di dalam Excel. Baik, untuk mencoba saya buka sheet baru ya, sheet kedua. Ini ada sheet 1, sheet 2. Ya, pertama sheet 2-nya ini diganti nama ya, caranya diklik mouse kanan, ada rename, klik kiri, tulis RAL gitu ya. Gitu. Sheet 1-nya biarkan aja sheet 1. Nah, pertama di sel A1 tulis rancangan acak lengkap gitu ya. Oke, ntar di sini ditulis di A3 ditulis misalkan berat umbi gitu ya, berat umbi. Ya, dibuat dulu kerangka tabelnya. Di sini di sel A5 ditulis perlakuan, huruf besar, perlakuan. Nah, panjangkan ininya ya. Kolom A-nya dipanjangkan. Kemudian di B4 ini tulis ulangannya kan 4 ya. Nah, 3 4. Terus di atasnya 1 ini tulis ulangan. Oh, ini jelek ya. Gimana memindah berat umbi ini? Tulisannya di A4 ini mau dipindah ke atas. Caranya di blok ini ya, klik kanan ya, klik kanan, mouse kanan, klik cut, terus gerakkan kursor ke atas, klik kanan lagi paste ya, pastenya ini. Oke, gitu. Nah, ini kan mepet. Gimana ini biar turun, ulangannya ini turun ya, di baris 4 ini biar ada jarak dengan baris 2 gitu ya. Klik di baris 3, klik kanan ya, klik kanan. Di baris 3 ini ada insert, keluar menu insert. Nah, gitu. Klik lagi seperti itu, insert. Oke. Nah, baik. Lalu tulis perlakuan. Perlakuannya misalkan A, B, C, D, E, F, G. Nah, gitu ya. Ratakan tengah di blok ya, ratakan tengah. Tekan home, ini ada center ini, oke, rata tengah. Kemudian di bawah ada total, tulis total ya, total ulangan ya, walaupun nanti tidak dihitung. Baik, di F5 tulis perlakuan, total perlakuan gitu. Oke. Nah, ini tampilannya jelek kayak gini ya, tak rapi, menjorok kan. Nah, caranya gini, home, saya ulangi, taruh di kursornya, taruh di F5, home, nah, tekan rep ini, nah gitu, tekan rep. Nah, ini kan mengganggu jelek kayak gini ya. Terus ini di blok F4, F5 sama F6 di blok, lalu tekan home,
merge center ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ulangannya ini biar rapi, ini di blok BEM5 ke BEM4 di blok, tekan home, merge center. Oke. Nah, kemudian F-nya ini biar rapi, panjangkan dikit. Oke. Oh, kok jelek kayak gini? Ini naikkan ya, naikkan. Oke. Baris 5 ini kayak gini. Perhatikan, klik tahan geser, klik tahan geser ya. Klik tahan geser. Nah, ini kayak gini. Klik tahan geser. Nah, gitu kan? Jelek kan? Klik tahan geser. Oke, sekarang perlakuannya. Oh, perlakuannya ini jelek ini. Tampilannya jelek. Perlakuannya harusnya di sini ya. Di copy aja ini, cut, copy, taruh di ulangan ini ya. Paste ini. Oke. Terus diberi tabel kayak gini. Di blok kayak gini ya, di blok tekan home, ini border tab borders, ini pilih yang all borders. Nah, kayak gitu. Nah, oh ini ada barisnya, jelek kan? Nah, biar tahu sekalian gimana caranya mindah di blok ini, di blok. Nah, di blok klik tahan geser atau tekan, caranya ngeblok tuh banyak cara ya. Atau pakai shift, tekan shift di A8 ini, panah bawah sampai sini, di blok kayak gitu, panah bawah ya, shiftnya jangan dilepas. Terus klik kanan, mouse di cut, taruh di kursornya, taruh di A7, baru di paste. Gitu. Itu mahasiswa caranya, ini jelek ya. Nah, ini kan jelek. Nah, biar tahu gimana caranya menghilangkan ini. Ya, ini di blok aja ini. Nah, ini di blok. Tekan home, tekan border, no border. Udah hilang. Nah, ini hilang, baru blok lagi nih. Itu home, border. Nah, ini. Yang bawah kan yang nggak ada. Bawah mana? Oh, bottom border. Nah, itu. Kemudian perlakuan ini. Nah, perlakuan ini A5 A6 di blok, A5 A6 di blok, home, di merge. Jadi ini pertama, walaupun ini pelajarannya rancop ya, tapi saya terangkan dulu dasar-dasar Excel, nanti kedepannya biar lancar di dalam membuat tabel. Oke, ini dirapikan lagi ulangannya, naikkan, klik tahan geser. Nah, rapi seperti ini. Sekarang ulangan di B sampai E ini di shift ya, di blok, rata kanan, home, rata kanan ini. Oke, rapi kan? Terus dikasih warna di blok, di A ini di perlakuan, di blok ke kanan, tekan tombol shift, panah kanan, blok, tekan home, kasih warna ya. Warnanya di sini, fill color ini. Pilih biru aja. Oke, biru ya. Oke. Yang perlakuan ini di blok. Nah, yang perlakuan di blok ini sampai sini. Ini pilih home, pilih hijau. Oke, ini kesepakatan aja ya. Perlakuan hijau ya. Oke, yang total di blok sampai sini. Home, fill colornya kuning ya. Kuning yang ini. Oke. Yang di F14 ini untuk total besarnya nanti home, blok, merah yang ini ya. Nah, merah, oke. Oke, red ini. Data pengamatannya di blok. Nah, ini B7 sampai E13 di blok dengan warna pink ya. Itu data pengamatan, kita kasih pink. Oke. Nah, ini adalah tabel pengamatan yang perlu kita susun dulu seperti itu ya. Nanti datanya gampang, yang penting tabelnya dulu. Kemudian kalau sudah selesai tabelnya, kita isikan rumusnya dulu. Ya, rumusnya. Total perlakuan ini rumusnya adalah sama dengan sum ini. Di situ ada tip
sum kurung buka number kolon ya. Nah, gerakan sekali lagi, gerakan panah kiri ke E7 itu ya, ada lingkaran menyala, lalu tekan tombol shift kiri. Nah, sampai tertulis di atas itu sama dengan sum kurung buka B7 kolon E7, lalu tekan tombol kurung tutup enter. Itu berarti menjumlah baris B7 sampai baris E7, menjumlah ya, enter. Ketemunya 0 karena belum ada data. Oke, untuk membuktikan ini benar enggak gimana ya, buktikan aja, kasih 4, ketemunya 4 itu ya. Di C2 dikasih 6, ketemunya 10 itu ya. Nah itu benar berarti. Kasih 5, 15 tentunya. Kasih 3, 18. Nah gitu, berarti benar rumusnya udah. Nah rumus di F7 ini di copy ke bawah. Caranya ngopi seperti ini, gerakkan ke sel F7 sampai plus, tanda plus hitam itu, klik mouse kiri, tahan geser terus sampai hijau. Di F13 lepas, semuanya 0 gitu. Biarin 0 gak apa-apa ya. Buktikan aja lagi, misalkan ini dikasih angka 8, ini dikasih angka 7, 15 kan. Nah, benar berarti udah. Dikasih angka 6, 21, dikasih angka 9, 30. Nah, biarkan aja, nanti datanya gampang diisikan. Nah baik, setelah itu diisi yang merah. Yang merah ini sama dengan sum kurung buka, gerakkan ke E13 itu, klik tombol shift panah atas ya. Ini yang warna pink pokoknya ya, jangan lupa menyolok lewat warna pink, yang dilingkari warna pink. Tekan tombol shift lagi ya. Perhatikan di situ tertulis sum kurung buka B7 kolon E13 kurung tutup. Artinya apa, yang dijumlah itu mulai dari sel B7 sampai sel E17 alias yang warna pink, data pengamatan. Oke, temunya masih 48 ya, karena isinya baru 2. Oke, karena ini RAL, yang kuning nggak usah diisi. Yang nggak usah diisi nggak apa-apa, diisi juga boleh. Kalau mau diisi oke, tapi nggak dihitung ya. Oke, baik. Sekarang ANOVA-nya, sidik ragamnya, sidik ragam atau ANOVA, analisis of varian. Oke, tabelnya gimana? Tabelnya ANOVA itu kolom pertama sumber ragam, kedua adalah derajat bebas, ketiga adalah jumlah kuadrat, keempat adalah kuadrat tengah, berikutnya adalah F hitung, terus F 5%. Kok enggak rapi? Oke, rapikan. Panjangin kolomnya atau langsung di blok derajat bebasnya ini. Ya, di B19 home, di wrap text oke. Nah, gitu. Di jumlah kuadrat juga di wrap text. Atau pengen cepet di blok aja ini. Dari sini di blok terus mau enggak ya di wrap text? Wrap text itu artinya teksnya itu dilipat ya. Nah, mau rapi kan. Nah, gitu. Naikkan ini biar rapi. Nah ini kok di atas ada yang di bawah. Nah, ini sumber ragam kan di bawah. Tekan ke sumber ragam, tekan home, ini kan di bawah nih. Pilih yang di tengah misalkan. F hitung gitu. Atau di blok semua aja. Di blok seperti ini, tekan home, pilih ini. Ya, atau yang ini. Atau yang tengah, atau yang bawah. Oke, taruh di atas saja semuanya ya, biar rapi. Oke, atur kolomnya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Saya panjangkan dulu ya kolomnya, biar kelihatan besar-besar gitu ya. Walaupun nanti bisa diatur lagi.
Oke, sekarang sumber ragamnya. Sumber ragam yang pertama kalau RAR itu perlakuan, ya, warna hijau. Yang kedua, yang warna pink, error atau galat. Yang ketiga total, ya, nggak usah kasih nomor ya. Total ini hanya alat bantu. Oke, diberi border sekarang, di blok semua seperti ini. Home, border, all border, gitu. Dikasih warna di A19 ke kanan, tekan tombol shift kayak gitu ya. Kasih warna biru aja, home, fill colornya biru seperti atas. Oke, yang hijau kasih warna baris 20, kasih warna. Oke, home, hijau ini, nah hijau. Mahasiswa, ini sebetulnya pelajaran Excel ya, bukan pelajaran rancok dulu, tapi sengaja saya berikan pemahaman seperti ini biar nanti kalian untuk materi selanjutnya saya tidak perlu lagi menerangkan terlalu detail tentang bagaimana membuat tabel, mewarnai dan sebagainya. Oke, yang error ini di blok di A21, tekan tombol shift, panah kanan ya, lalu tekan home, kasih pink ya, pink. Oke. Total di blok juga, tekan tombol shift ya, sampai sini aja total kan, sampai kolom C saja, enggak perlu sampai kuadrat tengah. Home ya, kasih abu-abu aja, abu-abu atau pink, yang karena sebetulnya total ini punyanya pink ya, abu-abu aja ya. Oke, ini abu-abu. Nah yang ini ditutup ya, nah, ditutup, enggak dihitung, nanti di blok aja yang kuadrat tengah hitung, dan F tabel itu ditutup di blok dengan warna hitam. Nah, itu enggak dipakai. Ini juga gitu, error ini yang pink ini hanya sampai kuadrat tengah, enggak dicari F hitungnya, itu ditutup dengan warna hitam kayak gitu. Karena nanti yang pink error ini F hitungnya enggak dihitung gitu. Oke, seperti itu tabelnya. Nah, mahasiswa kalau sudah tersusun seperti ini, kita masukkan rumus di sini ya, cepat menghasilkan sidik ragam ini. Oke. Baik. Sekarang karena kerangka tabel pengamatannya sudah jadi, kemudian kerangka tabel sidik ragamnya sudah jadi, datanya Anda masukkan ya, pengamatannya masukkan ya. Masukkan dulu. Misalkan ini sementara untuk ilustrasi saya datanya data bulat ya, biar gampang ya. Misalkan saya isi 6, ini saya isi 8, saya isi 12, kemudian saya isi 11, ini kemudian saya isi 10. Ini untuk memudahkan aja. Ini saya isi 8, saya isi 11, saya isi 13. Ya terserah aja ya. Yang penting data dulu ya. Seakan-akan ini karena ini uji coba rumus ya. Nanti data diganti data pengamatan sebenarnya. Sekali lagi ini hanya untuk memudahkan, mempercepat pemahaman. Jadi datanya bukan data sebenarnya dari hasil pengamatan bawang merah, tapi anggap aja ini data pengamatan berat umbi gitu ya. Oke, misalkan ulangan 3 itu 7, 10, 11, yang bawahnya, yang atasnya 15, ini 11 gitu ya. Kemudian yang ulangan 4 habis 3 ini 8,
ini 12, ini 14, ini 17, ini 12 gitu ya. Nah, datanya beragam kayak gitu ya. Nah, ini biar mudah dipahami gitu ya. Penjumlahannya bulat ini kan maksud saya biar dipahami. Nah, ini kan mudah di 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 kan 29 gitu maksud saya. Nah, ini contoh aja. Baik mahasiswa, kalau data sudah dimasukkan ya, sekarang tugas kita kan sebetulnya RAL yang menyusun CD ragam ini. Nah, ini mudah gitu ya dan cepat. Perhatikan baik-baik. Cara menghitungnya pertama derajat bebas total. Derajat bebas total dulu dihitung. Di sel B22 cukup ditulis sama dengan perlakuannya ada berapa? 7. Ulangannya ada berapa? 4 kali 4 kurang 1 minus 1 ya. 7 kali 4 kurang 1. Terus habis itu meloncat ke yang hijau di atas sendiri. Sama dengan perlakuannya ada berapa? 7 dikurangi 1. Nah, kalau demikian berarti yang pink ini, derajat bebas yang pink ini sama dengan ya, gerakan panah ke bawah B22 minus gerakan panah ke hijau ke B20. Jadi di sel B21 itu isinya adalah B22 dikurangi B20, enter. Dengan kata lain 27 dikurangi 6 sama dengan 21. Begitu kan? Mudah sekali. 6 tambah 21 udah 7 gitu. Maka kenapa kok saya ngitungnya dari total dulu? Ya, total kan gampang, pink ini ya. Pink yang pink ini. Pink ini kan ada 7 ke bawah, ada barisnya 7, kolomnya ini ulangannya ada 4 itu. Ingat-ingat itu. 7 dan 4, 28. Oke, berarti yang merah ini, yang warna merah ini dari angka 4 kali 7 kan merah ini. Nah, itu ingat-ingat ya nanti kalau pas dikuadratkan. Baik. Sekarang jumlah kuadratnya. Jadi jumlah kuadrat untuk total. Total dulu dihitung. Jangan lupa total dulu ya. Untuk ngitung jumlah kuadrat mulai dulu dari jumlah kuadrat total. Oke. Di sel C22 tekan sama dengan sum SQ. Nah, sum SQ kan gerakan ke B7. Nah, pink kan gerakan ke B7, tekan tombol shift, panah bawah, jangan lupa shiftnya jangan dilepas, panah kanan sampai tertulis sum SQ kurung buka B7 E17 dengan kata lain warna pink yang keblok. Jadi kenapa kok saya kasih warna tadi kan? Ini pentingnya, memudahkan, memberi pemahaman bahwa kelompok data yang pink itu punyanya total. Oke, kurung tutup, tekan tombol minus, gerakkan ke F14 yang merah ya, itu dikuadratkan, tekan tombol shift, tekan tombol di angka 6, payung, kuadrat, ingat jangan lupa kuadrat, angka 2, tekan tombol bagi ya. Dibagi berapa? Nah, yang merah tadi 2, yang merah tadi berasal dari 4 kali 7 atau 7 kali 4 sama dengan 28. Lihat aja lirik sebelah kirinya kan 27 itu. 27 kan tadi dikurangi 1 nih, berarti dibagi 28. Oke, enter. Dadah, udah selesai. Jumlah kuadrat totalnya ketemu seperti itu. Lalu loncat ke jumlah kuadrat perlakuan, errornya belakangan nih. Perlakuan yang mudah karena ada warna hijau ya. Warna hijau. Oke, jangan lupa jumlah kuadrat yang hijau. Yang hijau apa? Perlakuan. Jadi kenapa saya ngasih warna perlakuan ini hijau? Nah, ini hijau. Nah, nanti yang dikuadratkan yang hijau ini gitu ya. Oke, baik, lihat nih.
di sel C20 sama dengan sum SQ kurung buka, gerakkan ke warna hijau, tekan tombol shift, naik panah, kurung tutup, tertulis sum SQ kurung buka F7 kolon F13 ya, warna hijau yang di blok itu. Perhatikan yang di blok ini. Nah, dibagi karena hijau itu berasal dari 4 kali penjumlahan ini, 4 kali ulangan ini yang hijau ya, dibagi 4 dong. Jangan lupa ya, jangan tidak dibagi, dikurangi. Yang merah ini F14 dikuadratkan dibagi berapa? 28. Dadah. F14 dikuadratkan dibagi 28 itu faktor koreksinya yang tadi. Dadah, selesai. Ketemu 268,714. Oke. Berarti jumlah kuadrat error sama dengan ya, jumlah kuadrat total, gerakkan ke bawah C22 dikurangi gerakkan ke hijau C20, enter, dadah. Ketemu 50. Wah, errornya kecil sekali. Gitu ya. Oke. Baik, mahasiswa derajat bebas jumlah kuadrat sudah. Jadi cara menghitung jumlah kuadrat itu dimulai dari totalnya dulu, jumlah kuadrat total ya, terus meloncat ke yang hijau, baru error. Oke, tidak usah diperhatikan ketemunya ini, yang penting rumusnya paham ya. Sekarang kuadrat tengah, gerakkan ke hijau sekarang. Kuadrat tengah itu rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Jadi satu baris ya. Di tombol keselio D20, sel D20, tekan tombol sama dengan, gerakkan mouse kiri, tekan tombol bagi, gerakkan mouse kiri lagi sampai tertulis C20 dibagi B20. Berarti kan jumlah kuadratnya dibagi derajat bebasnya, enter. Oke, turun kan? Yang pink sekarang, kuadrat tengah yang pink sama dengan mouse kiri, tekan tombol bagi, mouse kiri lagi. Berarti kuadrat tengah itu sama dengan jumlah kuadrat tengah pink sama dengan jumlah kuadratnya dibagi derajat bebasnya yang pink ya, satu baris itu ya, sama. Oke, total jangan dihitung kuadrat tengahnya ya. Ada kuadrat tengah total ya. Dadah, selesai nih. F hitung itu kuadrat tengah dibagi kuadrat tengah hijau dibagi kuadrat tengah error. Kenapa kuadrat tengah error selalu pembagi? Ingat, kuadrat tengah error itu nilai yang selalu kita harapkan kecil, Nah, ini dari data yang pink ini nilai harapannya kecil, 2 dibanding 44. Oke. Nah, karena nilai harapannya diharapkan kecil, maka yang kecil selalu jadi pembagi gitu loh ceritanya. Oke, maka F hitung itu sama dengan rumusnya kuadrat tengah hijau dibagi kuadrat tengah pink. Nah, gitu. Jadi rumusnya sama dengan D20 dibagi D21. Ya, enter. Atau saya ulangi, sama dengan tekan panah kiri, tekan tombol bagi, tekan tombol panah kiri, gerakkan ke bawah sampai tertulis D21 ya. Yang penting rumusnya adalah Anda paham, F hitung suatu selalu dibagi oleh kuadrat tengah error. Itu yang Anda harus pahami, jangan hanya klik ya. Saya ulangi, F hitung itu selalu dibagi oleh kuadrat tengah error. Jangan lupa. Enter. Oke, sekarang F hitung udah selesai, sebenarnya udah selesai kita. Nah, sekarang F5% ya, cari tabel. Nah, Excel menyediakan fungsi FINV ini, INV. Ya, nah itu ada tulisan return the inverse of the right style F probability distribution ya. Oke, caranya saya ulangi.
di F20 di warna hijau itu tulis FINV kurung buka. Nah, itu ada tulisan probability titik koma degree freedom 1 titik koma degree freedom 2 kurung tutup ya. Probability-nya berapa? 5%. Titik koma. Degree freedom satunya yang hijau. Nah, derajat bebas itu ya. Gerakkan ke B20 titik koma. Gerakkan ke B21 warna pink. Jadi FINV kurung buka 5% titik koma B20 titik koma B21 kurung tutup. Dadang, ketemu 2,57. Jadi kalau di buku-buku statistik itu ada namanya F tabel ya. Di situ ada 5%, 1% kalau di buku-buku. Kalau di komputer, di Excel Anda bisa ngitung berapa persen pun bisa ya. Jadi tidak terbatas. Oke. Nah, ini lalu oke, boleh ditambahi di sini F1% ya. Oke, nah diberi keterangan di sini. F hitung dibandingkan dengan F5%. Jika lebih besar dari F5%, F hitungnya, saya ulangi. Jika F hitung lebih besar dari F5%, itu disebut dengan beda nyata atau disimbolkan dengan bintang 1. Oke, diberi rumus seperti ini. Di sel G20 ditulis gini. If kurung buka, gerakkan ke F hitung E20, tekan tombol lebih besar dan sama dengan tekan tombol kanan sampai ke sel F20 ya, F5% ya. Titik koma, tanda petik 2, tulis bintang 1, petik tutup, titik koma, tanda petik 2, tulis NS. NS itu artinya non signifikan, kurung tutup 2, kurung tanda petik 2 maksud saya kurung tutup. Saya ulangi, rumusnya sama dengan if kurung buka E20 lebih besar sama dengan F20 titik koma, tanda petik 2, bintang, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2, NS, tanda petik 2 kurung tutup. Artinya apa? Jika E20, sel E20 lebih besar dari sel F20, F hitung lebih besar dari 5%, maka tandanya bintang. Tapi kalau tidak, NS tandanya. Oke, enter. Nah, bintang deh. Oke. Selesai sudah mahasiswa. Nah, tapi saya tambah lagi ya, sekalian ini. Nah, dengan bantuan Excel ini sebetulnya kita tidak perlu lagi mencari dengan membandingkan F hitung dengan F tabel 5%. Langsung kita cari berapa sih presentasinya. Apakah 5%, apakah tidak 5% atau berapa. Jadi langsung ketemu persennya itu ya. Ini kelebihannya Excel. Udah langsung aja ditulis di sini probabilitanya gitu ya. Rumusnya gimana? Sama dengan FDIST, ya ini FDIST kurung buka. Di situ ada tulisan X titik koma degree freedom 1 degree freedom 2. Gerakkan ke F hitung E20 titik koma, gerakkan ke derajat bebas perlakuan. Di B20 titik koma, gerakkan ke derajat bebas error ping B21 kurung tutup. Saya ulangi, FDIST ini ke F hitung ya, ke F hitung. Jadi F hitung tergantung dari derajat bebas perlakuannya dan derajat bebas errornya. Enter. Berapa ketemunya? Dinding kecil sekali nih. Nah, jadi 1,96 kali 10 pangkat minus 7 kecil 0,0000019. Sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Nah ini ya, kenapa kok E-nya ini 0,0001 atau ya kurang dari 1% sekali? Karena ini, karena kuadrat tengah perlakuannya ini sangat lebih besar daripada kuadrat tengah errornya. Yang pink hanya 2,39, yang kuadrat tengah
perlakuan 44,78. Jadi kan perbandingan jauh, maka sangat kecil. Nah itu. Tapi kalau ini kuadrat tengahnya dengan kuadrat tengah hijau sama yang pink ini nilainya relatif sama, ininya besar gitu ya. Silahkan dicoba. Oke, itu selesai. Ini artinya apa? Kesimpulannya berarti perlakuan pupuk kandang, saya ulangi kesimpulannya ya. Perlakuan pupuk kandang A, B, C, D, E, F, G ini itu satu sama lain berbeda sangat nyata dengan tingkat kesalahan, probabilitas tingkat kesalahannya sangat kecil, kurang dari 1%. Oke mahasiswa, ini Excel lagi ya. Jadi kalau ada tulisan 1,96 E-07 ini artinya 1,9677 kali 10 pangkat minus 7 alias 1,9697 dibagi 10 pangkat 7 berarti kan 0,0000 nolnya sama dan 6 19. Nah gitu kan, kurang dari 2. Oke mahasiswa, sudah selesai. Kita rapikan angkanya tabel Excel itu. Tabel ANOVA itu sebetulnya hanya butuh 2 desimal ya. Butuh 2 desimal. Caranya di blok ini. Di C ini di blok. Jumlah kuadrat sama F. Ini di blok aja ke sini ya. Di home ini ada panah ini ya. Ada increase desimal ini. Nah, itu kan tambah tinggi, decrease ya. Nah, butuh 2 desimal aja. Oke lah. 3 juga bisa oke. Sebetulnya 2 udah cukup ya. Karena yang dicari kan hanya probabilitasnya kan persen itu hanya 2 desimal. 0,00 ini artinya kan kurang dari 1%. Oke. Dah seperti itu udah rapi. Jadi jangan lupa dibagikan cukup 2 desimal. 2 atau 3 desimal aja. Ya. Presentasi ingat itu yang dibutuhkan hanya 2 digit. Oke. Sekarang kita hitung koefisien keragaman. KK ya, KK. Koefisien keragaman di sini sama dengan akar KTGP, KT error ini, kuadrat tengah error ini, akar ya. Akar gimana? Pangkat 0,5 dibagi rata-ratanya. Jreng-jreng, rata-ratanya belum dihitung nih. Gimana caranya? Tulis aja average. Ya. Average gerakkan ke B7, tekan tombol shift, panah bawah, panah kanan, sampai ping ke blok semua B7, B3, kurung tutup, enter. Nah, 0,16. Wih, kan persen. Ya, gampang aja. Kalikan 100. Ulangi lagi nih. Nah, enggak usah diulangi. Tekan ke atas ini kalau ada error ya. Ya, disama dengan ini kan kalikan 100% ya, sama dengan kurung buka, ding ding, gerakan ke kanan sendiri, ya, kurung tutup, kali 100%, gitu, enter, ding ding, udah 16,22. Di sel C24-nya kasih aja tanda persen ini. Oke, selesai sudah. Alhamdulillah, perhitungan sidik ragam rancangan acak lengkap sudah selesai. Ini yang lama sebetulnya bukan pelajaran rancopnya, yang lama pelajaran Excelnya. Baik mahasiswa, sekarang kita rapikan, kuadrat tengahnya rapikan, topolnya, kolomnya ini dirapikan, ya dirapikan ya, gerakan ini rapi gitu ya. Oke, ini rapi kuadrat tengahnya, ya rapikan. Ya. Kuadrat tengahnya rapikan kayak gitu ya, bolehlah, cukup kayak gini kan, derajat bebasnya rapikan dengan merapikan kolomnya, sudah selesai. Nah oke. Mahasiswa, dengan rumus kayak gini ya, kita perhatikan ini, angka ini bisa diganti ini. Kalau ini saya rubah misalkan yang ulangan 1 perlakuan G ini saya ganti
20 misalkan, ini akan berubah langsung ya, langsung kuadrat ininya berubah, kuadrat tengah errornya berubah. Ini saya ganti 21, ini 20 gitu ya, ini 20 lagi gitu, nah gitu, berubah, langsung berubah ini signifikannya nanti otomatis berubah sendiri. Jadi dengan merubah angka ini, pengamatan ini otomatis berubah. Baik mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap senyum, semangat untuk belajar. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.